Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan masih tetap semangat. Teman-teman, ada satu pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya seperti ini, Mas, tolong jelaskan tentang urutan pemupukan yang baik dan benar, dan itu akan kita ulas dalam video kali ini, teman-teman. Urutan yang benar sesuai rekomendasi dan dosis-dosisnya berapa sesuai umur sawit kita. Dan tentunya teman-teman, melakukan pemupukan ketika kita berkebun kelapa sawit itu adalah sesuatu yang wajib menurut saya. Karena ketika kita berkebun kelapa sawit, menanam kelapa sawit tanpa melakukan pemupukan, tentu itu akan sangat sia-sia dan membuat kita akan merasakan efek-efek buruk selanjutnya di kemudian hari. Dan efek buruk apa saja teman-teman yang akan kita rasakan? Yang pertama adalah ketika kita tidak melakukan pemupukan untuk kelapa sawit kita, tentunya perkembangan batang itu tidak akan maksimal. Dan banyak sekali buktinya teman-teman di daerah di sekitar saya, teman-teman saya yang memang pelit untuk membeli pupuk, pelit untuk menyisihkan hasil panen mereka untuk perawatan, itu batangnya itu semakin lama semakin mengecil teman-teman. Semakin lama semakin mengecil dan lama kelamaan pelepahnya itu akan mengering dan kemudian akan mati dengan sendirinya, dan tentu itu akan sangat merugikan untuk kita. Dan kita berharapkan dari berkebun kelapa sawit ini kita bisa menghidupi keluarga dan investasi jangka panjang, kalau bisa hingga umur 25-30 tahun kita belum melakukan penghijauan kembali atau melakukan tanam kembali. Dan tentunya itu akan sangat bermanfaat untuk anak cucu kita, dan yang kita harapkan hal seperti itu. Jangan hanya sampai umur 10 tahun sawit kita sudah mati dan tidak menghasilkan. Dan saya harap teman-teman bisalah menyisihkan sedikit hasilnya untuk membeli pupuk dan melakukan perawatan yang baik dan benar untuk kebun kelapa sawit kita, seperti itu. Dan hal kedua yang sangat buruk efeknya adalah ketika kita tidak melakukan pemupukan teman-teman, maka buah yang dihasilkan juga akan sangat minim, atau banyak sekali buah-buah abnormal yang akan dihasilkan oleh pohon kelapa sawit kita, seperti bunga jantan, buah landak, buah cengkeh, atau hal semacamnya. Tentunya ketika kita menanam sawit, inginlah kita itu mendapatkan yaitu buah yang besar-besar, buah yang berat, dan tentunya itu harus dilakukan pemupukan teman-teman. Ketika kita melakukan pemupukan, maka tingkat produktivitas dari buah kita juga akan meningkat dan hasilnya pun akan diakumulasikan, sehingga untuk membeli pupuk itu juga akan lebih banyak dari hasil yang kita dapatkan, seperti itu. Dan teman-teman, akan kita bahas di sini tentang rotasi pemupukan yang benar atau cara pemupukan yang benar, berapa kali serta dosisnya. Dan ada sekitar 5 pupuk yang seharusnya kita berikan atau wajib kita berikan untuk pohon kelapa sawit kita, yaitu antara lain dolomit, urea, KCl, TSP, dan borat. Dan berapa kali sih dalam setahun kita harus melakukan pemupukan teman-teman? Yang dianjurkan adalah sebaiknya kita melakukan pemupukan itu 3 kali dalam setahun atau rotasi setiap 4 bulan sekali. Dan satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman ketika kita melakukan pemupukan adalah tata cara kita melakukan pemupukan. Kalau bisa ketika kita melakukan pemupukan dengan pupuk tunggal, lakukanlah secara bergantian, jangan berbarengan. Karena efeknya itu akan sedikit, manfaatnya akan sedikit berkurang ketika kita melakukan pemupukan secara bersamaan, kecuali ketika kita melakukan dengan pupuk majemuk ya, atau pupuk NPK. Tapi kalau kita menggunakan pupuk tunggal, usahakan itu secara bergantian dalam 4 bulan. 1 bulan lakukan pemupukan dengan dolomit, 1 bulan dengan urea, 1 bulan kemudian KCl, atau 1 bulan kemudian TSP, dan selanjutnya dilakukan rotasi secara bergantian. Dan kalau untuk borat itu hanya 1 tahun sekali teman-teman. Dan bagaimana sih berapa sih dosis yang harus kita berikan? Nah, dosis ini tentunya mengingat atau harus melihat usia tanam dari pohon kelapa sawit kita. Dan ketika usia tanam kita masih 1 tahun teman-teman, 0 sampai 1 tahun atau sampai 0 sampai 1 tahun setengah lah kira-kira, itu dosis yang harus kita berikan adalah 1,5 kg ya, 1,5 kg untuk per tiap pokok batangnya dalam 1 tahun per 1 jenis pupuk. Jadi urea itu sekitar kira-kira lah ratanya seperti itu. Jadi ketika umur 1 tahun ya, sudah 1 tahun, kalau 0 sampai 1 tahun itu sekitar 1/4 lah, 1/4 kilogram.
Dan kalau untuk sekitar 1 tahun itu sekitar 1,5 kilogram per setahun. Jadi setiap kita aplikasikan urea itu kita tebarkan 0,5 kilogram, teman-teman. Itu hal yang direkomendasikan. Namun kalau kita tidak mampu memberikan, ya yang pastinya kita buat 1/4 kilogram atau 3 ons seperti itulah kira-kira. Kalau saya menggunakan di sini teman-teman tidak sampai 0,5 kilogram ya. Jadi hanya 3 ons per pokok batang. Jadi kalau dalam 1 tahun itu sekitar 1 kilogram per satu jenis. Jadi kalau kita kalikan 4 jenis berarti kebun saya ini hanya 4 kilogram per tahunnya, teman-teman. Nah, tentunya itu masih sangat jauh dari rekomendasi yang sudah diberikan, namun itu sudah sangat membantu ya, ketimbang tidak dipupuk sama sekali, dan hasilnya masih tetap lumayan untuk sawit saya ini, dan alhamdulillah sudah bisa menghasilkan seperti itu. Jadi kalau di kebun saya ini sekitar 4 kilogram ya, 4 kilogram per per tahunnya. Namun untuk dolomitnya saya agak lumayan banyak karena memang harganya cukup murah, teman-teman. Jadi dolomit itu setiap saya tebar itu per sekali tebar itu 1 kilogram. Jadi 3 kilogram tambah 3 kilogram sekitar 6 kilogram per tahun untuk semua jenis pupuk ya. Kalau borat itu hanya sekitar 25 gram saja per batangnya per tahun. Jadi sangat kecil. Kemudian ketika usia sudah beranjak ke 2 tahun, teman-teman, itu meningkat lagi, yaitu 2 kilogram per tahun per batang per jenis pupuk. Jadi untuk setiap penaburan sekitar 7,5 ons ya, sekilo kurang 1/4 lah kira-kira seperti itu. Jadi untuk setiap penaburan itu sekilo kurang ketika usia tanam 2 tahun hingga 3 tahun ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk setahunnya berarti kalau 2 berarti 6, dan ketika dolomit itu 3 kilogram 3 kali 3 9 ya 3 kali 3 9 kan, berarti kira-kira 6 tambah 9 sekitar 15 kilogram ya per tahunnya. Dan ketika usia tanam di atas 5 tahun itu berarti memerlukan 3,5 kilogram per pokok batang per tahun. Ini per tahun ya, teman-teman. Jadi kalau 3 kilogram per jenisnya itu berarti sekali tebar kita itu 1 kilogram. Ketika usia tanam itu 4 tahun ke atas. 4 tahun ke atas itu berarti satu pokok per jenis itu 1 kilogram. Jadi urea 1 kilogram, KCL 1 kilogram, terus TSP 1 kilogram, dan untuk dolomit mungkin bisa 3 kilogram. Dan teman-teman, ketika dihitung dalam 1 tahun berapa teman-teman? Kira-kira 3 kali 3 99, berarti sekitar 15 kg dengan pupuk dolomitnya ya, atau 17 kg dengan pupuk dolomitnya, kira-kira seperti itu. Karena pupuk dolomit ini lumayan murah ya teman-teman, dan bisa kita tebarkan hingga penaburannya itu harus dibedakan ke seluruh piringan kelapa sawit. Dan itulah teman-teman, kalau kita pikirkan dalam 1 tahun itu besar sekali ya, 15 kg. Ternyata bukan 15 kg itu satu jenis pupuk, atau sekali kita tabur 15 kg untuk satu pokok kelapa sawit, tidak seperti itu teman-teman. Ternyata hitungannya itu 15 kg itu adalah untuk urea 3 kg dalam 1 tahun dalam 3 kali penebaran. Jadi kita bisa asumsikan bahwa sekali nebar itu hanya 1 kg untuk pokok kelapa sawit kita, untuk urea. Kemudian rotasi selanjutnya KCL 1 kg, kemudian rotasi selanjutnya itu TSP 1 kg, dan rotasi selanjutnya itu menggunakan dolomit sekitar 2,5 atau 3 kg. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau kita pikir-pikir ya tidak berat kalau kita memang akumulasikan itu dengan angka 15 kg per tahun atau 17 kg per tahun. Tentu itu membuat kita wow, bisakah kita membelinya? Ternyata ketika kita kita jabarkan, kita terjemahkan dalam per setiap kali pengaplikasian, ternyata hanya seperti itu. Dan tentunya teman-teman, ketika kita memiliki hasil yang 1 bulan 3 ton, kira-kira seperti itu, 3 ton dengan hasil maksimal 3 ton atau lebih, dengan harga 2.000, tentunya kita akan mendapatkan uang 6 juta rupiah, kira-kira seperti itu kan. Atau ketika 1.500 lah, kira-kira kita ambil minimalnya 1.500, tentu kita akan mendapatkan uang 4,5 juta. Dan ketika harga pupuk itu
500.000 sekarang kita ambil 3 karung ya 150 kilo, itu kita ambil 1.500.000, berarti dalam 1 bulan kita masih bisa mendapatkan hasil bersihnya itu 3 juta rupiah. Dan tentunya teman-teman itu masih bisa kita dapatkan untungnya sebagai petani sawit tentunya ketika tanah kita semakin banyak, ada 2 hektar, ada 3 hektar, tentunya ya kita akan melipat gandakan potensi hasil yang kita dapatkan. Dan kira-kira seperti itu teman-teman, semakin banyak tanah kalian tentunya hasilnya akan semakin banyak. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.